warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya bukan memberikan tutorial, tapi saya sekedar sharing. Saya ingin berbagi untuk dalam pembuatan video pembelajaran yang saya lakukan kemarin untuk memenuhi tugas praktik membuat video pembelajaran, video praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas PPG 2020. Jadi saya pun juga masih belajar. Dalam pembuatan video praktik pembelajaran di sini yang saya gunakan adalah PPT 2010. Kemudian saya memakai video editing KineMaster Diamond. Langkah pertama yang saya lakukan adalah saya mempersiapkan PPT yang berisi materi yang akan saya sampaikan, seperti contoh yang ada di layar. Jangan lupa juga memberi animasi untuk setiap tampilan slide-nya sehingga terlihat lebih menarik. Dan yang pasti sisakan satu ruang, entah di sebelah kiri, di sebelah kanan, atau di tengah, yang nantinya akan digabungkan dengan video pemaparan materi yang akan kita berikan. Lakukan perekaman video materi pembelajarannya per bagian slide. Kenapa saya lakukan video perekamannya per slide seperti ini, sehingga misalnya di slide PPT kita ada 20 slide, maka ada 20 bagian video perekaman. Itu untuk mengurangi pengulangan dalam kita melakukan perekaman video pembelajaran. Karena kalau misalnya kita lakukan sekali take dalam satu kali perekaman, misalnya ada terjadi kesalahan bicara atau terjadi gangguan suara di sekitar, baik suara misalnya mobil atau kendaraan lewat, atau diganggu dengan suara anak kecil, maka kita harus mengulang lagi dari awal. Nah, jadi kelebihannya kita mengambil take rekaman per bagian slide yaitu kita bisa mengurangi kesalahan dan mengulang-ulang dari awal. Nah, untuk langkah selanjutnya, setelah kita selesai membuat slide PPT-nya dan kita juga sudah selesai membuat rekaman video per bagian slide-nya, maka langkah selanjutnya kita akan menyamakan timing antara keluaran dari slide PPT dengan video yang sudah kita buat. Caranya begini, kita pilih menu view, kita ubah tampilan pada PPT ini supaya terlihat per bagian slide-nya. Kita ganti ya menu view, kemudian kita pilih ini dalam bentuk normal, kita pilih sebelahnya slide shorter. Di sini kita klik sehingga terlihat tampilan pada per bagian slide-nya. Kemudian pilih menu slideshow. Pilih menu slideshow di sini. Lalu kita pilih record slideshow. Kita akan mengatur durasi waktu untuk masing-masing slide-nya ya. Kita pilih record slideshow, lalu kita pilih start recording from current slide. Nah, misalnya kita mulai untuk slide 1 di sini, maka kita siapkan video 1 di sini.
di HP ya. Lalu kita klik start, nanti bersamaan dengan klik start pada video yang ada di HP. Mari kita mulai, begini contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kalau sudah selesai kita klik tanda silang di sini. Berarti sudah selesai perekaman untuk slide 1. Di sini durasi waktunya tercatat 23 detik. Nah, sekarang kita coba untuk slide kedua. Di sini ada bagian-bagian yang akan muncul satu persatu. Nah, kita akan samakan antara ucapan yang kita ucapkan dengan munculnya per bagian pada slide-nya. Kita siapkan video kedua. Lalu kita atur record slideshow, kita pilih yang start recording from current slide. Nah, kita coba mulai ya, start recording. Nanti caranya misalnya apa yang kita ucapkan ingin kita keluarkan, maka kita tinggal klik pada mouse sehingga akan bersamaan antara apa yang kita ucapkan dengan yang akan muncul di layar. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Kris di sini. Bagaimana kabar kalian? Pasti semuanya sehat ya. Sekalipun kalian harus belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat belajarnya. Nah, pada kesempatan kali ini, untuk anak-anak yang kelas 6, kita akan belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3, Bersatu Kita Teguh, pembelajaran 2. Nah, kalau sudah selesai, kita close. Maka di sini tercatat durasi waktu untuk slide 2 bersamaan dengan video yang sudah kita buat, yaitu 39 detik. Nah, hal yang sama kita lakukan untuk slide selanjutnya sampai habis. Di sini saya sudah membuat sampai slide ini habis, masing-masing memiliki durasi waktu yang berbeda. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan ekspor PPT ini menjadi bentuk video ya. Kita ekspor, kita pilih menu file. Karena ini adalah PPT tahun 2010, maka tidak ada menu ekspor di sini. Kita pakai menu save and send. Save and send, kemudian kita klik bagian create video. Nah, untuk pengaturannya selanjutnya di sini kita pilih yang ini, use recorded timing and narration. Jadi nanti akan mengikuti timing yang sudah kita atur per slide-nya nanti untuk keluaran videonya. Nah, kalau sudah, kita klik create video. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih tempat penyimpanannya, terserah di mana kita akan menyimpan, kemudian save. Nah, kita tunggu untuk beberapa saat sampai video ini selesai diekspor. Nah, kebetulan untuk PPT yang saya punya ini adalah PPT 2010, maka format videonya nanti dalam bentuk WMV. Untuk langkah selanjutnya nanti ketika kita memasukkan ke aplikasi KineMaster, dibutuhkan dibutuhkan format video dalam bentuk MP4. Maka nanti hasil dari creating video atau ekspor video nanti yang formatnya masih WMV, kita convert ke bentuk file MP4 ya. Nanti bisa pakai aplikasi secara online untuk convert dari WMV ke MP4. Setelah kita buat
video dari ekspor PPT yang sudah kita buat. Kalau tadi saya membuatnya dari PPT yang tahun 2010, sehingga format filenya berupa WMV, lalu kemudian dikonvert menjadi MP4. Juga video pembelajaran yang sudah kita buat. Maka langkah selanjutnya kita masuk ke aplikasi KineMaster Diamond. Di sini saya memakai aplikasi KineMaster Diamond karena aplikasi ini tidak menampilkan watermarknya. Lalu kita klik tanda tambah di sini dan pilih proyek kosong. Nah, di sini ada beberapa tampilan yang perlu kita sama-sama ketahui. Langkah pertama, kita klik peramban media di sini untuk menambahkan media yang akan kita masukkan. Nah, kita masukkan PPT yang sudah kita buat. PPT yang sudah kita buat dalam bentuk MP4 ya, dalam bentuk video. Nah, ini. Sudah. Nah, coba kita play ya. Klik tanda centang terlebih dahulu. Nah, ini sudah. Langkah selanjutnya, kita akan masukkan video materi pembelajaran yang sudah kita buat dengan cara klik bagian lapisan, pilih media, lalu kita cari video materi pembelajaran yang sudah kita buat. Yang pertama. Nah, kalau sudah, centang. Kita coba play dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, sekarang kita tinggal menggeser-geser untuk menyinkronkan antara video PPT dengan video pembelajaran kita. Kalau dirasa sudah cukup, maka kita selanjutnya adalah mengatur posisi. Nah, kita akan atur posisinya. Misalnya kita ingin di tengah, ingin membesarkan, caranya tinggal tarik tanda panah kanan kiri ini. Misalnya kita letakkan di tengah. Lalu kita atur untuk menghilangkan background hijau ya, atau green screen-nya, pilih kunci chroma. Lalu kita aktifkan. Nah, karena ini sudah ada di sistem, kita bisa sesuaikan, pilih warna hijaunya mana yang lebih sesuai. Kalau sudah kita pilih, klik tanda centang. Nah, kita atur ini ya, kanan kirinya supaya sempurna untuk menghilangkan background hijaunya. Kalau misalnya dirasa masih kurang, kita bisa tambahkan, kita atur kurva detailnya di sini. Kita atur-atur sampai pasnya seperti apa. Sudah, centang. Lalu misalnya pada bagian depan di sini ada bagian yang perlu dipotong seperti ini, maka kita
hentikan pada bagian mana yang ingin kita potong. Nah, kita aktifkan bagian videonya, lalu klik tanda gunting, kita pangkas di sebelah kiri dari playhead. Nah, seperti ini. Kalau sudah, klik tanda centang. Kemudian misalnya bagian belakang juga ada yang perlu dipotong seperti ini, ada bagian yang tidak perlu, kita akan pangkas. Aktifkan bagian videonya, klik gambar gunting, lalu pangkas ke kanan playhead. Nah, sudah cukup. Nah, kalau misalnya ingin tampilan ketika masuk dan keluarnya ada variasi, kita pilih dalam animasi. Misalnya ini. Nah, ketika masuk kita atur waktunya, durasinya berapa lama. Nah, misalnya seperti ini. Kalau sudah, tinggal centang. Kemudian untuk itu nanti tadi untuk animasi masuknya, untuk animasi keluarnya kita pilih misalnya geser ke kiri. Nah, kita atur waktunya. Oke, coba kita play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo anak-anak. Nah, tadi pada waktu kita melakukan perekaman antara PPT dan video pembelajaran kita, ternyata suara yang kita rekam di PPT-nya masuk di sini. Nah, untuk itu lebih memudahkan kita dalam mengatur timingnya nantinya. Coba kita masukkan video kedua untuk slide yang kedua. Kita pilih, ambil dari galeri video yang kedua. Nah, di sini. Kalau sudah, klik tanda centang. Kita coba dengarkan dulu sudah pas atau belum. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Putri di sini. Bertemu lagi. Nah, karena belum pas, kita maka geser-geser. Kita geser sampai suara antara yang ada pada slide PPT ini sama dengan suara pada video kita. Coba kita play. Bertemu lagi dengan Putri di sini. Kita geser lagi karena belum pas. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Putri di sini. Memang perlu ketelitian sekali ya di sini, tapi tidak akan ribet. Halo anak-anak. Nah, ini sudah pas suaranya. Dengan Putri di sini. Sudah, kita tinggal atur posisi seperti yang tadi ya. Atur posisi, kita taruh di mana. Lalu kita hilangkan background hijaunya. Nah, seperti ini kita tinggal atur kesesuaiannya supaya lebih sempurna. Nah, seperti ini. Misalnya ada yang kurang pas, kita atur lagi. Oke. Kalau ingin ada bagian yang ingin dipotong misalnya seperti tadi ya. Nah, seperti ini ada yang tidak perlu, kita akan potong. Klik gambar gunting, potong, pangkas di kiri playhead. Kalau untuk animasi masuk, ingin mengubahnya, misalnya kita pilih pusatkan. Nah, seperti ini. Misalnya untuk animasi keluar, kita pilih misalnya simpangkan, atur durasinya, terserah. Oke. Nah, coba kita play. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Kris di sini. Bagaimana kabar
cepat. Nah, ini coba kita lihat. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Nah, misalnya ini posisinya kan tidak pas ya. Kita harus geser ke sebelah kiri. Maka kita coba paskan dulu. Misalnya mulai dari sini. Nah, kita ingin geser, maka kita aktifkan dulu video kita. Lalu kita pilih gambar gunting. Kita pilih bagi di playhead. Nah, bagi di playhead. Nah, nanti kita bisa geser posisi kita. Misalnya kita ingin geser. Nah, kita ingin geser sebelah kiri misalnya. Nah, seperti ini. Oke. Kita lihat dulu ya, kita play dulu. Kalian pasti semuanya sehat ya. Sekalipun kalian harus belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat belajarnya. Nah, pada kesempatan kali ini, untuk anak-anak yang kelas 6, kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Pembelajaran 2. Nah, ini ada bagian yang perlu kita pangkas. Maka kita pangkas. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan video yang ketiga. Video yang ketiga. Langkahnya masih sama seperti tadi, kita ambil dari galeri yang sudah kita buat. Kita ambil video yang ketiga. Nah, pengaturannya masih sama, kita geser-geser. Kita samakan timingnya ya. Coba kita lihat. Nah, pada kesempatan kali ini, Nah, karena tidak pas, berarti kita harus geser ke kiri. pada kesempatan Terlalu cepat ya, kita geser ke sebelah kanan sampai suaranya bisa pas. pada kesempatan kali ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu mata pelajaran PPKN. Nah, kita pas-paskan sampai suaranya pas sehingga nanti timingnya akan pas antara video dengan Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu mata pelajaran PPKN dan mata pelajaran SPDP. Nah, nanti kita lanjutkan sampai selesai seperti itu ya, sesuai dengan langkah-langkah yang tadi. Nah, untuk membuat suara kita bisa terdengar lebih jelas dan keras, kita aktifkan video kita, lalu pilih tanda speaker di sini. Lalu kita naikkan sampai 200%, maka suara kita akan terdengar lebih keras dan lebih jelas. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah, pada video PPT ini karena suara kita pun terekam pada video PPT-nya sebagai background di sini, kita aktifkan dulu, kita hilangkan suaranya sehingga tidak terdengar double suaranya di sini. Kita nolkan 0%. Maka kalau kita play seperti ini. Pasti semuanya sehat ya. Sekalipun kalian harus belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat belajar. Nah, kalau kita sudah menata semuanya seperti ini, sudah pas antara video
materi kita dengan video PPT-nya sampai selesai seperti ini sampai akhir. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan mengekspornya. Caranya, kita klik pada sebelah kiri layar. Ini ada tanda bagi. Nah, kita bagi, simpan video di galeri. Nah, kita bisa pilih kualitas dari video ini ya, bisa penuh HD atau high definition. Yang standar kita pilih yang high definition di sini. Kita klik. Kita tunggu prosesnya karena ini saya sudah menyimpan. Kita tunggu prosesnya, nanti akan bisa diputar hasil jadinya seperti ini. Kelas 6, kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3. Nah, itu tadi sedikit dari apa yang bisa saya bagikan. Saya tidak terkesan menggurui karena saya pun juga masih belajar, tapi kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar untuk bisa membuat video pembelajaran yang baik, menarik, tapi juga tidak menyulitkan kita. Terima kasih.